Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan menghabiskan waktu satu malamnya bersama Yun Yun, dia membuat pengaturan kepada Cao Cao sebagai pemimpin baru Aliansi Abadi dan seluruh organisasi bunga pantai. Kemudian Xiaoyan memberikan berkah sumber daya ke Aliansi Abadi. Setelah kembali ke Bahtera Rumah Hantu, Ratu Kuil Kuno mengingatkan kembali kepada Xiaoyan untuk segera memutuskan kemana dia akan pergi meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan bahkan tidak memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno sebagai modal. Tentu saja selama dia mengerahkan semua kemampuan yang dia miliki, dia masih bisa menyaingi keabadian Kaisar di langkah 8. Tapi level keabadian Kaisar bukanlah sebuah akhir. Jika Taisu benar-benar merasakan ancaman dari Xiaoyan, mereka pasti akan mengirim orang yang kuat untuk mencekiknya. Jika Xiaoyan berada di Sensi, maka Xiaoyan akan langsung terdaftar sebagai ancaman nomor 1 bagi Istana Surga Manusia dan Taisu. Xiaoyan adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi, dan identitas seperti itu ditakdirkan untuk dianggap serius. Terlebih lagi di Aliansi Abadi, telah terjadi pertempuran antara Istana Surga Manusia dan Xiaoyan, yang dibantu alam dewa kuno dan dunia bawah. Dan Xiaoyan juga telah membuat keributan di kehampaan Laut Barat. Dengan kejadian sebelumnya, Istana Surga Manusia dan Taisu pasti akan terus mencari keberadaannya. Jika Xiaoyan ditemukan ada di Sensi, maka sebuah pertempuran yang tak terbayangkan pasti dipicu karenanya. Tentu saja di bawah situasi ini, alam dewa kuno dan dunia bawah akan membayar harga yang sangat besar untuk melindungi Xiaoyan. Sehingga meninggalkan Sensi adalah pilihan terbaik saat ini. Jika mereka tidak dapat menemukan keberadaan Xiaoyan, maka dunia bawah dan alam dewa kuno bisa fokus ke hal lain dan berurusan dengan Taisu yang sedang melakukan invasi. Setelah Xiaoyan memikirkannya dengan hati-hati, apa yang dikatakan Ratu memang masuk akal. Kekuatannya saat ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di Sensi. Kekuatannya sendiri masih terlalu lemah untuk menghadapi perang. Tidak hanya kekuatannya, tapi juga sarana yang dia miliki saat ini sangat jauh dari kata cukup. Jadi meninggalkan Sensi adalah pilihan terbaiknya untuk sementara waktu. Tapi jika aku pergi, kemana aku harus pergi? Ucap Xiaoyan. Jika kamu mau pergi, kamu bisa pergi ke dunia kuno abadi atau dunia laut gunung iblis, ucap Ratu. Ngomong-ngomong, tidak ada janda Susang kan di sana? Ucap Xiaoyan tersenyum kering. Mengapa? Apa yang ingin kamu katakan? Ucap Ratu menatap Xiaoyan dengan mata sedingin es yang membuat Xiaoyan menggigil tak terkendali. Katakan padaku, apakah kamu melakukannya dengan sukarela atau terpaksa? Ucap Ratu tiba-tiba menanyakan hal yang tidak diharapkan Xiaoyan. Jelas Ratu tidak ingin melepaskan kebodohan Xiaoyan dan dia sungguh-sungguh ingin membongkarnya, serta ingin tahu mengapa Xiaoyan menjadi seperti ini. Bagaimana kalau kita membicarakan dulu tentang dunia kuno abadi dan dunia laut gunung iblis? Ucap Xiaoyan tersenyum kecut. Untuk pembahasan itu, kamu bisa menanyakanku kapan saja, dan aku pasti punya jawabannya. Tapi untuk pertanyaanku, aku ingin mengetahuinya lebih lanjut. Kamu harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu, ucap Ratu Kuil Kuno yang tidak ingin kalah. Kali ini Xiaoyan benar-benar tidak punya pilihan selain mengatakannya. Baiklah, aku akan jujur. Aku mencintainya. Apa kau puas? Ucap Xiaoyan berkata dengan suara rendah. Lagi pula ada banyak orang di sini. Tidak mungkin baginya untuk berkata dengan keras. Menurut apa yang kamu katakan, apakah permaisuri ini tidak secantik wanita jalang itu? Ucap Ratu Kuil Kuno berkata dengan penuh kesedihan. Ayolah, aku punya keluarga. Meskipun aku adalah reinkarnasi dari Susang, aku bukanlah Susang. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Tolong permaisuri tidak terus mempersulitku. Ucap Xiaoyan benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Apakah itu Chen Xianyuan atau Ratu Kuil Kuno? Tak satu pun dari kedua wanita Susang ini mudah untuk dihadapi. Oke, mari kita mulai berbicara lagi tentang kemana kamu akan pergi. Dunia kuno abadi memiliki beberapa hubungan dengan dunia laut gunung iblis. Dunia kuno abadi di masa lalu memang kuat. Tetapi sekarang dunia itu jatuh ke keadaan terpuruk. Adapun untuk dunia pegunungan laut iblis, tidak ada keraguan bahwa dunia ini adalah tempat dengan sumber daya yang relatif kaya. Tetapi dunia pegunungan laut iblis tidak terlalu bersahabat dengan umat manusia. Aku menyarankanmu agar pergi ke dunia kuno abadi terlebih dahulu. Dengan kekuatanmu saat ini, dunia kuno abadi mungkin tidak terlalu sulit. Ngomong-ngomong, kamu bisa membunuh mereka yang tidak menyenangkan mata untuk meredakan amarahmu, ucap Ratu Kuil Kuno melanjutkan. Xiaoyan tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata itu. Bukankah hal ini merupakan membunuh tanpa pandang bulu? Ratu lalu melanjutkan. Selain itu, dunia kuno abadi pernah menginvasi Sensi, tetapi dikalahkan oleh Yang Mulia Susang. Tidak hanya gagal menyerang Sensi, tetapi mereka juga kehilangan banyak sumber daya.
dan memberikan kesempatan kepada dunia lain untuk menginvasinya. Aku mendengar bahwa Taisu juga berpartisipasi. Sekarang dunia kuno abadi sangat kacau. Dan ini memang tempat yang bagus bagimu untuk menguji dirimu sendiri, ucap Ratu Kuil Kuno. Xiaoyan mengerutkan kening ketika mendengar ini, seolah-olah cukup mudah bagi Ratu untuk mengatakannya. Semakin santai kedengarannya, semakin Xiaoyan merasa ada yang salah. Jangan khawatir, tunggu aku memikirkannya sebelum membuat keputusan yang tepat, ucap Xiaoyan berkata sambil berpikir. Benar saja, kelompok di alam Suanyin memang telah berkembang pesat kali ini. Sepertinya ada sesuatu tentang wanita itu yang bisa membuatmu jatuh cinta padanya. Ini bukan hanya tentang memiliki kecantikan, tetapi memiliki kecerdikan mutlak. Pada saat yang sama, ia juga memiliki kepribadian yang patut ditiru, ucap Ratu Kuil Kuno. Dia bukannya menanggapi Xiaoyan yang sedang berpikir untuk mengambil keputusan, melainkan membawa topik pembicaraan ke Chen Xianyuan lagi dan lagi. Sepertinya dia benar-benar cemburu. Xiaoyan sedikit mengernyit dan menatap Ratu tanpa ekspresi yang berlebihan di wajahnya. Namun saat Ratu menyebutkan satu demi satu, itu membuat Xiaoyan secara bertahap tidak senang. Chen Xianyuan telah mati. Kamu tidak seharusnya menyebutkan hal-hal seperti ini, bukan? Ketahuilah, dia selalu baik padaku walaupun apapun yang terjadi, ucap Xiaoyan berkata dengan nada dingin. Ratu Kuil Kuno sedikit terkejut, seolah-olah dia tidak berharap bahwa Xiaoyan akan marah padanya. Aku adalah istri yang mulia, tapi mengapa kamu berani membentakku? Dan beraninya kamu meneriakiku, ucap Ratu Kuil Kuno tiba-tiba menunjukkan ekspresi keluhan dan kesedihan. Bahkan pada saat ini ada kilau air mata yang berkedip-kedip di matanya yang indah. Seolah-olah air mata akan keluar kapan saja. Melihat adegan ini, Xiaoyan langsung panik. Jelas Ratu yang memprovokasi masalah ini terlebih dahulu. Dan terus-menerus menyebut Chen Xianyuan tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi situasinya saat ini. Jadi Xiaoyan terpaksa mengatakannya. Saat ini Ratu tidak menunggunya untuk bereaksi. Air mata kristal di matanya benar-benar meluncur turun dari wajahnya yang lembut. Dan sudut mulutnya melengkung seperti buah pir. Xiaoyan berpikir dalam hatinya bahwa keterampilan akting ini lebih baik daripada Chen Xianyuan. Ratu Kuil Kuno tampaknya telah melihat melalui pikiran Xiaoyan. Saat berikutnya dia menunjuk ke arah Xiaoyan lalu menangis dengan keras. Adegan ini segera menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Baiklah, jangan menangis. Tidak bisakah aku mengakui kesalahanku? Ucap Xiaoyan tidak berdaya dan bergegas maju untuk membujuk Ratu. Tetapi Ratu benar-benar mengabaikannya dan menangis lebih keras. Apa yang terjadi? Ucap semua orang berkumpul dalam kebingungan. Bahkan Sun Er melangkah maju dengan terkejut. Sun Er, dia menggertakku. Kau tahu? Dia... Ucap Ratu, air matanya berhenti seketika. Lalu maju 2 langkah meraih tangan kecil Sun Er dengan serius. Seolah dia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Suamimu ada di alam Suanyin dan dia terus berbicara tentang... Ucap Ratu Kuil Kuno melanjutkan. Ekspresi Xiaoyan segera berubah. Masalah ini tidak bisa dibicarakan di depan Sun Er. Sebelum Ratu menyelesaikan kalimatnya, Xiaoyan segera menyela. Yang mulia Ratu, bicaralah dengan benar. Ikuti aku, ada hal penting untuk dibicarakan denganmu. Ucap Xiaoyan buru-buru berdiri di tengah keduanya dan menarik Ratu ke samping. Wajahnya tampak dingin dan kemudian menyilangkan tangannya dengan acuh tak acuh. Kamu tidak bisa memberitahu Sun Er tentang masalah ini, ucap Xiaoyan memperingatkan dengan suara rendah. Apa yang kamu bicarakan? Ucap Ratu Kuil Kuno pura-pura tidak mengerti. Orang terhormat tidak berbicara kata-kata gelap. Beritahu saya yang mulia, apa yang Anda ingin saya lakukan? Ucap Xiaoyan. Dia memahaminya dan setelah meletakkan dasar untuk waktu yang lama, Ratu hanya menunggu kata-kata Xiaoyan. Saat ini mata Ratu tidak lagi meneteskan air mata. Tetapi setelah mendengar kata-kata lembut Xiaoyan, matanya yang indah berubah menjadi bulan sabit. Dan kemudian mendekati Xiaoyan. Wajah mereka secara bertahap semakin dekat. Saat wajah keduanya akan bersentuhan, Xiaoyan tidak bisa menahan untuk tidak menelan ludahnya. Namun wajah Ratu tiba-tiba menoleh ke telinga Xiaoyan dan berbisik. Apa yang telah kamu dan Chen Xianyuan lakukan? Aku ingin mengulangi semuanya, ucap Ratu Kuil Kuno. Xiaoyan kaget bukan main ketika mendengar kata-kata itu, kemudian mundur beberapa langkah. Reaksi macam apa ini? Sepertinya kalian berdua benar-benar melakukan gesekan kulit. Sungguh luar biasa. Jika aku memberitahu istrimu tentang hal-hal ini, aku khawatir mereka pasti tidak bisa menahan diri, ucap Ratu Kuil Kuno. Omong kosong, tidak ada dasar untuk apa yang kamu katakan. Chen Xianyuan dan aku tidak melakukan apa-apa, ucap Xiaoyan. Merasa bahwa akan dimanipulasi oleh Ratu, Xiaoyan langsung menyangkalnya. Sepertinya jika tidak ada bukti, kamu masih bisa berkata tanpa dosa. Jadi bagaimana jika aku memiliki saksi? Ucap Ratu Kuil Kuno berkata sambil merendahkan suaranya.
Xiaoyan tidak menatap mata ratu dan selalu menghindari tatapannya. Itu karena dia tahu bahwa setiap tatapannya akan menjadi petunjuk di hadapan rubah cerdik ini. Tetapi meskipun demikian, keringat di dahi Xiaoyan tidak bisa membohongi ketegangannya. Dia tidak takut dengan Sun Er. Tapi jika Cailin mengetahui masalah ini, dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Xiaoyan sangat bingung. Selain kelinci Bingyun dan Cimi, tidak ada yang tahu tentang hubungan antara dia dan Chen Xianyuan. Namun Cimi dikendalikan oleh Xiaoyan, jadi dia dapat memastikan bahwa Cimi tidak mungkin mengkhianatinya. Aku hanya mengingatkanmu, tepatnya bukan manusia, ucap Ratu Kuil kuno saat melihat ekspresi gugup Xiaoyan. Dengan keberadaan seperti sang ratu, tentu saja dia telah mengkonfirmasi apa yang terjadi antara Xiaoyan dan Chen Xianyuan. Tetapi sekarang yang harus dia lakukan adalah memaksa Xiaoyan mengakuinya. Xiaoyan tidak menjawab. Ratu tersenyum lagi ketika dia melihat ini dan kemudian berkata lagi, "Dia adalah hewan peliharaan Chen Xianyuan. Kudengar dia telah mengikuti di sisinya setiap saat. Jadi kamu seharusnya memiliki kesan tentangnya kan?" ucap Ratu Kuil kuno. Xiaoyan terkejut sejenak, meski hanya sesaat, tapi dia tidak bisa lepas dari tangkapan mata Ratu. Xiaoyan tersenyum ringan. Chen Xianyuan pernah menjadi wanita Suzang, jadi tidak mengherankan untuk mempelajari sesuatu tentang Chen Xianyuan dari Suzang. Dan sangat mungkin Ratu Kuil kuno ingin menggunakan ini untuk menipunya. "Maksudmu adalah kelinci Bingyun kan? Apakah dia ada di sini? Aku memiliki hubungan yang baik dengannya," ucap Xiaoyan, bahkan menunjukkan kegembiraan, dan kemampuan aktingnya adalah yang terbaik. "Sungguh, mengapa berbeda dari yang kudengar? Bukankah kalian saling membenci satu sama lain? Tapi tidak masalah, dia menunggumu di alam dewa kuno. Mana yang benar dan mana yang salah akan segera ditemukan," ucap Ratu juga tersenyum. Kemampuan akting keduanya tidak ada kekurangan, dan tidak ada kesalahan dalam ekspresi masing-masing. Itu memang sangat bagus. Tapi jika Ratu ingin jalan-jalan terlebih dahulu, bahkan jika tidak mungkin bagi kita pergi ke Madiun dengan pemandangan yang unik, aku masih bisa menemanimu minum kopi di angkringan dan beristirahat sejenak, ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, sang ratu tersenyum. Xiaoyan merasa lega, berpikir bahwa wanita ini benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Berbicara tentang kehampaan Laut Barat, jika tidak ada yang benar-benar menghentikan Taisu di sana, aku khawatir planet-planet di wilayah tersebut akan benar-benar dihancurkan, dan akibatnya banyak makhluk akan menderita, ucap Xiaoyan, masih sangat khawatir tentang nasib di kehampaan Laut Barat. Situasi saat ini relatif rumit. Alam dewa kuno telah ikut campur di dalamnya. Tapi kita tidak bisa memulai perang dengan Taisu secara langsung. Tetapi pada akhirnya, selama ada perang, pengorbanan tidak bisa dihindari, ucap Ratu Kuil kuno berkata dengan serius. Melihat dari ekspresinya, sepertinya Ratu tidak berdaya. Kalau tidak mungkin untuk duduk diam dan melihat Taisu menjarah sumber daya dan menghancurkan banyak planet. Pertempuran ini situasinya mungkin sangat buruk. Kamu harus siap secara mental, ucap Ratu Kuil kuno. Jelas ada banyak hal yang tidak dijelaskan secara detail kepada Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan masih bisa mendengar dari kata-kata Ratu bahwa kehampaan Laut Barat hanya bisa memilih untuk menyerah. Apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah membangun garis pertahanan yang lebih kuat. Apapun yang terjadi, kita harus menjaga kehampaan Laut Barat agar tidak jatuh. Satu-satunya yang bisa diselamatkan dari kehampaan Laut Barat adalah memindahkan eksistensi di dalamnya dan mengumpulkan mereka sebanyak mungkin untuk pertempuran, ucap Ratu Kuil kuno. Setelah matinya Susang, Ratu Kuil kuno sudah memiliki kemampuan untuk mandiri. Karena dia tidak memilih untuk membantu kehampaan Laut Barat, pasti ada alasan tertentu. Adapun mengapa Ratu tidak mengatakannya, Xiaoyan tidak banyak bertanya. "Xiaoyan, kamu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Susang. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan saat ini adalah menunda waktu untukmu sebanyak mungkin. Dan kamu perlu meningkatkan kekuatanmu sebanyak mungkin. Sekarang yakinlah untuk menyerahkan sensi sepenuhnya kepadaku untuk sementara waktu," ucap Ratu Kuil kuno. Merenungkan kembali kata-kata Ratu, Xiaoyan langsung mengerti bahwa pengaturan yang dibuat Ratu sekarang adalah untuknya. Dan Xiaoyan sendiri harus melakukan untuk keselamatan seluruh dunia sensi. Selain kehampaan Laut Barat, wilayah timur dan wilayah utara tempat aliansi abadi berada, semuanya sudah bersiap untuk berperang. Dan hanya masalah waktu sebelum mereka menghadapi dunia Taisu. Perang ini akan berlangsung lama. Tetapi bagi dirimu semua ini belum cukup. Apakah kamu dapat kembali atau tidak, bukan hanya aku yang mempertaruhkan hidupku, tetapi juga jutaan jiwa di seluruh sensi. Setiap orang adalah pion, dan masih tergantung padamu untuk memutuskan apakah permainan catur ini bisa menang. Tekanannya memang besar, tapi ini adalah misi yang harus kamu pikul, ucap Ratu Kuil kuno. Menjelaskan situasinya kepada Xiaoyan mungkin memberi banyak tekanan.
Tetapi hanya tekanan seperti itulah yang dapat membuat Xiaoyan meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Baik, seperti yang Ratu katakan, aku bisa pergi ke dunia kuno abadi terlebih dahulu. Tapi menurutku akan lebih baik jika memiliki beberapa petunjuk khusus, ucap Xiaoyan. Permaisuri tidak menjawab, tetapi melihat ke depan Bahtera. Kehampaan gelap di sekitarnya berubah menjadi kabut abu-abu dan melintasi area yang tidak diketahui. Kita sudah tiba di alam dewa kuno. Tentang pertanyaanmu, kita bisa melanjutkannya saat kita sendirian, ucap Ratu Kuil kuno. Setelah berbicara, kabut abu-abu di depan berangsur-angsur menghilang. Pemandangan yang muncul benar-benar membuat Xiaoyan tertegun. Alam dewa kuno saat ini jauh lebih luas dibandingkan masa lalu. Hanya dalam beberapa ratus tahun, tampaknya alam dewa kuno telah berkembang secara dramatis. Selain itu jumlah orang di sini sepertinya juga meningkat secara signifikan. Yang benar saja, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ucap Xiaoyan merasa takjub ketika melihat alam dewa kuno yang telah mengalami perubahan besar. Aku telah menarik banyak eksistensi kuat dari banyak sisi dan membiarkan lebih banyak pakar dari seluruh dunia untuk bergabung bersama, ucap sang ratu. Bagaimana jika mereka? Ucap Xiaoyan tanpa khawatir. Apakah kamu mencoba untuk mengatakan bagaimana jika ada pemberontak? Ucap Ratu Kuil kuno mengatakan kalimat yang belum diselesaikan Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Dengan begitu banyak orang kuat dari semua sisi, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kesalahan. Sekali rahasianya bocor, maka konsekuensinya akan menjadi bencana. Ratu Kuil kuno lalu berkata, beberapa situasi tidak dapat dihindari, tetapi meskipun mereka bergabung dengan alam dewa kuno, bukan berarti mereka bisa menyentuh intinya. Jadi kamu tidak perlu khawatir, ucap Ratu Kuil kuno. Karena Ratu berkata begitu, secara alami aku tidak berani meragukannya. Ngomong-ngomong, di mana orang-orang dari benua Doki dan benua Dodi dipindahkan? Tanya Xiaoyan. Mereka semua telah dipindahkan ke wilayah selatan, dan tidak akan ada bahaya sebelum pihak Taisu benar-benar menyerang wilayah tersebut, ucap Ratu Kuil kuno. Jelas inilah yang ingin didengar Xiaoyan, yaitu melindungi kerajaannya. Namun karena jaraknya terlalu jauh, tidak mungkin mempertahankan ruang di dunia. Jadi aku hanya bisa melakukannya itu, ucap Ratu, sepertinya merasa bahwa dia belum pernah memenuhi amanat Xiaoyan sehingga dia perlu menjelaskan detailnya. Xiaoyan langsung menangkupkan tangannya pada Ratu. Untuk apa yang sudah dilakukan sang Ratu? Itu pasti menghabiskan banyak tenaga, sumber daya, dan material untuk bisa mencapainya. Jadi rasa terima kasih di dalam hati Xiaoyan sudah melampaui kata-kata. Permaisuri, terima kasih banyak. Aku Xiaoyan tidak akan melupakan kebaikan ini, ucap Xiaoyan. Apakah kamu juga begitu sopan kepada Chen Xianyuan? Ucap Ratu Kuil kuno, tidak lupa untuk menyindir Xiaoyan kembali. Tidak peduli apa yang kamu anggap buruk itu, tapi ini adalah kesopanan dan rasa hormatku kepadamu, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Aku tidak suka etiket ini, sepertinya tidak ada tempatnya. Ah, lupakan, kita akan membahasnya nanti. Kita sudah tiba di kuil kuno, cepat pergi dan temukan pikiranmu, ucap Ratu Kuil kuno melengkungkan bibirnya dan berkata dengan cemberut. Xiaoyan tertawa beberapa kali, tetapi tidak banyak bicara. Dia segera memanggil semua orang di tim Fearless untuk mengikutinya lalu pergi dari Bahtera. Pavilion yang diatur oleh Ratu di kuil kuno untuk Xiaoyan ternyata cukup besar untuk menampung semua orang. Terlihat bahwa semua bangunan di alam dewa kuno ditangguhkan di udara dan mereka dihubungkan oleh jalan emas. Lalu di kedua sisi jalannya adalah pohon-pohon dengan daun emas yang berkilauan. Sungguh pemandangan yang indah, ucap semua orang di tim Fearless. Mereka mengikuti Xiaoyan sambil melihat bangunan di sini, seolah-olah telah memasuki negeri dongeng. Ada juga air mancur besar di pusat kuil kuno ini, dan beberapa burung terbang dengan santai di udara. Saat Xiaoyan memasuki kuil kuno, seluruh tubuh dan pikirannya tampak menjadi lebih rileks serta bahagia, dan tanpa sadar sudut mulutnya perlahan naik. Meskipun sekarang kuil kuno telah banyak diperluas, Xiaoyan masih dapat menemukan pavilion tempat dia berada sebelumnya, dan posisinya tidak berubah sedikitpun. Pada saat ini dengan kedatangan Xiaoyan dan yang lainnya, banyak sosok berkumpul untuk menyaksikan. Tampaknya mereka semua mengenali Xiaoyan. Dan ketika kelompok Xiaoyan lewat, mereka semua menangkupkan tangan dengan hormat. Xiaoyan sendiri masih bingung mengapa semua ini terjadi dan berpikir pada dirinya sendiri. Sampai dia terus berjalan di jalan emas, Xiaozan mulai berteriak. Sialan! Xiaoyan, apakah itu patungmu? Benar-benar sangat tampan, ucap Xiaozan berseru. Mengikuti seruan Xiaozan, mata semua orang berkumpul dan mereka melihat sebuah patung yang terbuat dari emas tidak jauh dari sana. Patung itu menyandang penguasa Xuan dan fitur wajahnya bahkan lebih hidup. Meskipun hanya sebuah patung, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ia memiliki 9 poin pesona Xiaoyan. Melihat patung ini, kepala Xiaoyan tiba-tiba ditutup garis-garis hitam. Tidak heran semua orang membungkuk hormat kepadanya sepanjang perjalanan ke sini. Ternyata patung miliknya didirikan di sini. Xiaozan melangkah maju,
dan berdiri di samping patung Xiaoyan dengan ekspresi iri di wajahnya. Dia melompat-lompat. Xiaoyan menampar dahinya, mengabaikannya, dan memilih untuk pergi dengan cepat. Xiaoyan tidak perlu menebak tentang siapa yang membuat patung ini. Hanya ratu yang bisa mengukir sosok yang begitu halus dan hidup. Meskipun Xiaoyan hanya meliriknya, dia harus mengakui bahwa pesona di antara alisnya memang sangat mirip dengannya. Itu menunjukkan bahwa di hati ratu, dia tidak sesederhana reinkarnasi Susang. Adapun kebingungan Xiaozan tentang mengapa Xiaoyan tampak tidak senang melihat patungnya sendiri, dia tidak punya pilihan selain untuk menindaklanjuti. Tapi senyum segera muncul di wajahnya. Bagaimanapun mereka sudah terlalu lama berada di dunia bawah. Di dunia bawah tidak ada atmosfer luar biasa seperti di alam dewa kuno. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, mereka segera datang ke sebuah paviliun. Meskipun paviliun ini tidak sebesar rumah Xiao di benua Dodi, itu sudah menjadi paviliun terbesar dan terindah dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Langkah kaki Xiaoyan berhenti di pintu, dan di atas kepalanya terdapat plakat dengan kata rumah Xiao. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum. Saat memasuki paviliun, dia sekali lagi dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa. Seluruh paviliun dipenuhi dengan semua jenis bunga, tanaman, melon, dan buah-buahan yang indah. Dan bahkan ada berbagai wewangian obat. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Semua jenis bahan obat dihirup ke dalam lubang hidungnya. Banyak obat terkenal telah ditanam, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Tepat ketika Xiaoyan memejamkan matanya, tiba-tiba saja hembusan angin merah bertiup ke arah wajahnya. Bayangan merah itu menghilang dan menjadi sosok manusia merah meninju Xiaoyan. Namun saat serangan sosok merah hendak menyentuh Xiaoyan, tiba-tiba berhenti dalam jarak setengah lengan dari Xiaoyan. Seolah-olah tidak bisa bergerak lagi saat ini. "Lepaskan aku," ucap sebuah suara marah yang mengerang. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat, tidak memperhatikan sosok marah di wajahnya. Tetapi langsung merentangkan tangannya, melingkari pinggang halus lembut namun sensual di depannya. Dan kemudian dengan berat dia mengambilnya ke dalam pelukannya. "Cailin, sudah lama kita tidak bertemu. Kenapa kamu masih nakal?" ucap Xiaoyan berkata dengan lembut. Merasakan kelembutan di lengannya dan kelembutan di dadanya. "Sialan, aku bahkan tidak bisa mendekatimu sekarang. Jika tahu seperti ini, ratu ini seharusnya membersihkanmu di benua Doki," ucap Cailin masih berjuang. Tetapi menemukan bahwa lengan Xiaoyan terlalu kuat dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata itu. Seolah-olah pada saat ini dia diingatkan akan masa mudanya yang selalu diancam. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Dan di episode kali ini sedikit membingungkan ya ceritanya, tapi Mimin berusaha untuk memberikan cerita yang mudah kalian pahami dan yang pasti sesuai dengan alur cerita novelnya. Oke, tetap ikutin terus kelanjutannya. Tetap stay tune. Sampai jumpa dan bye-bye.